Tapi sekali lagi, jika majelis hakim memaksa melawan kehendak rakyat, memaksa membuat putusan yang aneh, neko-neko seperti keputusan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada 3 hakim memutus tunda pemilu, bahkan itu tidak berwenang. Kalau di sini juga ada hakim mengatakan ini tidak pidana penistaan agama, padahal hakim tidak berwenang. Yang berwenang MUI. MUI tidak datang, tidak memberi keterangan tertulis, tapi hakim nekat mengatakan ini penistaan agama. Maka akan terjadi pembangkangan umat ini dan runtuhlah di bawah pengadilan. Takbir, Allahu Akbar. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat itu datang dari Osinudin. Yang biasa lah ya, orasi-orasinya sebelum dan sesudah bersidang biasanya dia lakukan seperti itu. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat itu sangat lucu karena dia sedikit menyerang lembaga negara, sedikit menyerang majelis hakim, sedikit kepolisian atau apalah. Artinya aneh saja ini sahabat-sahabat. Tetapi untuk lebih lengkap dan jelasnya sahabat-sahabat, terlebih dahulu mari kita lihat videonya. Kita ingin tegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Dur dan Bambang Trimulyono adalah bagian dari suatu aktivitas yang dijamin oleh konstitusi, hak setiap warga negara, yakni hak yang dijamin dalam ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, juga menyampaikan pendapat. Fenomenanya hari ini adalah ketika kita menyampaikan pendapat itu selalu dituduh menyebar hoax, dituduh apalagi makar, dituduh menyebarkan kebencian, dituduh menyebarkan permusuhan, dituduh sara, bahkan dituduh menistakan agama. Nah, hari ini kita ingin jelaskan melalui keterangan ahli nanti bahwa hak konstitusional itu harus dihormati. Tidak boleh ada narasi orang sedang menyampaikan pendapat terlepas pendapatnya itu keliru, apalagi kalau pendapatnya belum diuji benar atau keliru, apalagi kalau tidak ada data pembanding. Buku Jokowi Undercover itu adalah kumpulan pendapat yang kemudian dari kumpulan pendapat tadi disimpulkan berdasarkan data dan fakta bahwa ijazah dari saudara Joko Widodo baik SD, SMP dan SMA termasuk S1 itu palsu. Jadi kalau mau adil, mau fair, hadirkan buku pembanding. Dulu di zaman SBY ada buku Gurita Cikeas yang nulis Jos Adi Condro. SBY itu gagah, dia bikin buku pembanding yang menjelaskan ketidakbenaran dari buku yang ditulis oleh Jos Adi Condro. Dan tidak ada pemenjaraan kepada orang yang nulis buku. Sejak kapan nulis buku itu pidana? Sejak kapan nulis buku itu kejahatan? Kalau nulis buku itu kejahatan, akan banyak orang tidak mau nulis buku. Sekarang pertanyaan kedua, bagaimana kalau isinya keliru? Menulis itu bisa benar, bisa keliru, dan kalaupun keliru tetap bukan kejahatan. Dan kalau ingin membuktikan itu keliru atau tidak, harus ada data pembanding. Hari ini tidak pernah dihadirkan data pembanding, buku pembanding tidak pernah ada, ya kan? Yang bisa mengcounter isi daripada buku Jokowi Undercover 2 yang ditulis oleh Bambang Trimulyono. Kemudian ijazah asli juga tidak dihadirkan untuk mengcounter ijazah-ijazah kopi-kopian yang tentu saja kalau kopi-kopi saja itu diduga palsu banyak sekali yang beredar. Bahkan ijazah asli made in Pramuka juga banyak sekali begitu. Jalan Pramuka itu ya. Nah, karena itu tidak boleh kemudian menghilangkan, menghapus hak masyarakat, hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dengan dalih ini hoax ya. Ini melakukan pencemaran, ini melakukan kebencian, permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, bahkan dianggap sebagai penistaan agama. Yang selanjutnya, sesuai keterangan dari ahli pidana baik yang dihadirkan oleh saudara jaksa penuntut umum dan juga ahli dari kuasa hukum dari terdakwa, yakni Profesor Dr. Mompang L. Panggabean dan Dr. Muhammad Taufik SHMH. Keduanya dengan tegas menyatakan kewenangan untuk memberikan simpulan pandangan pendapat tentang ada tidaknya suatu penistaan agama dalam ketentuan pasal 156 KUHP adalah harus ahli keagamaan dari agama yang dianggap dinisahkan. Dan karena ini agama Islam, maka harus Majelis Ulama yang punya kewenangan mewakili umat Islam di Indonesia itu MUI, bukan individu-individu, bukan kiai-kiai, siapapun kiai. Kalau bukan dari MUI tidak bisa mewakili MUI. Dan pendapat-pendapat di luar pendapat MUI tidak mengikat. Kenapa?
Karena MUI lah yang punya kewenangan sebagai representasi umat Islam untuk menyampaikan fatwa keagamaan. Dan dalam hal ini kami kuasa hukum, kami dari terdakwa sudah mengajukan surat permohonan untuk menghadirkan ahli dari Majelis Ulama Indonesia agar bisa mengutus ahli agar hadir di persidangan. Selasa yang lalu tidak dijawab, sudah 2 minggu tidak ada jawaban dari Majelis Ulama Indonesia. Bahkan di dalam surat yang kami ajukan, kami tidak saja meminta agar bisa ada ahli yang dikirim oleh MUI, tapi setidaknya dari MUI bisa mengirimkan keterangan tertulis agar bisa kita serahkan kepada majelis hakim, agar majelis hakim bisa menjadikan pertimbangan dari MUI itu untuk menjadi dasar memutus perkara begitu. Tapi tidak juga ada keterangan tertulis dari MUI. Artinya apa? Kalau MUI saja tidak berwenang, tidak berani memberikan keterangan, maka ini kemajuan ini ya, terlalu kewenangan kalau sampai hakim bahkan mengambil kewenangan, merampas kewenangan itu, kemudian nanti memutus ini bersalah. Karena itu hakim tidak bisa. Karena hakim tidak berwenang. Hakim bukanlah ahli agama. Hakim tidak paham mubahalah. Sebab kalau sampai hakim mengatakan mubahalah itu penistaan agama, maka ini berbahaya bagi umat Islam, bagi masyarakat yang ingin beribadah menjalankan ajaran agamanya, dalam hal ini ajaran agama Islam. Bagaimana kalau ada kesalahan dalam praktik-praktik ibadah? Tetap saja kalau ada orang keliru, ya harus kita kasih tahu apa yang benar. Bukan berarti kalau keliru kemudian dianggap penistaan agama. Karena kembali tidak ada niat dari Gus Dur maupun Bang Menteri Sebelumnya ketika melakukan mubahalah itu untuk menistakan agama, nggak ada. Padahal itu pula yang disampaikan oleh ahli yang dihadirkan oleh jaksa, yakni Kiai Haji Misbahul Munir, yang menyatakan baru terjadi penistaan agama kalau ada niat untuk melecehkan agama. Dan catat, tidak ada niat, dan kita nanti akan buktikan dalam pemeriksaan terdakwa. Dan berkali-kali Gus Nur juga sudah menyampaikan saat ditanya keterangannya ketika mengomentari sejumlah saksi-saksi atau ahli yang dihadirkan, tidak ada niat dari Gus Nur maupun Bambang Tri untuk menistakan agama. Karena itu pasal penistaan agama juga tidak bisa ya dibuktikan. Karena itu kita punya keyakinan bahwa Gus Dur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penistaan agama, maka Gus Nur dan Bambang Tri harus divonis ya free sprak atau bebas atau setidaknya onslah, yakni lepas dari segala tuntutan. Dan juga pasal-pasal lainnya, baik pasal 14 ayat 1 dan 2, juga pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, juga pasal 28 ayat 2 Junto 45 ayat 2 Undang-Undang ITE, itu semuanya tidak terbukti. Karena itu kita berharap sebelum puasa ini ada vonis yang bisa melegakan kita semua umat Islam yang selama bulan suci Ramadan. Ini vonis yang mengkonfirmasi masih ada keadilan di negeri ini. Vonis yang mengkonfirmasi bahwa lembaga peradilan itu masih tegak lurus, tidak diintervensi kekuasaan. Apa itu vonisnya? Ya, ini vonis bebas atau setidaknya lepas bagi Gus Dur dan Bambang Tri. Takbir. Allah. Tapi sekali lagi, jika hakim, majelis hakim memaksa melawan kehendak rakyat, memaksa membuat putusan yang aneh, neko-neko seperti keputusan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada 3 hakim memutus tunda pemilu, bahkan itu tidak berwenang. Kalau di sini juga ada hakim mengatakan ini tidak pidana penistaan agama, padahal hakim tidak berwenang. Yang berwenang MUI. MUI tidak datang, tidak memberi keterangan tertulis, tapi hakim nekat mengatakan ini penistaan agama, maka akan terjadi pembangkangan umat ini dan runtuhlah di bawah pengadilan. Takbir. Allah Akbar. Dan saya kira kita tidak menginginkan itu, karena ini negara hukum. Kita butuh peradilan, kita butuh hakim. Untuk apa? Untuk meluruskan kembali apa yang salah pada tingkat di kepolisian dan kejaksaan. Oke lah, kita abaikan polisinya kriminalisasi, jaksanya salah, tapi masih bisa diadili dan diberi keadilan oleh hakim. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi sahabat-sahabat videonya. Kita sudah lihat ya bagaimana si Hosinuddin berapi-api melakukan orasi dan berharap sama sekali untuk si Sugikno dan si Bambang Tri itu dibebaskan dari tuntutan atau dari putusan harus dibebaskan, karena menurut dia kapan dia tidak dibebaskan atau dikeluarkan, diputuskan bebas, maka itu artinya ada tendensi atau ada pengaruh kekuasaan sehingga dia tidak dibebaskan. Lagi-lagi begitu sahabat-sahabat. Tetapi itu kan biasalah kalau mereka kan mereka ini kan hobinya begitu sahabat-sahabat.
Nah, yang kelucuan-kelucuan ini sahabat-sahabat, karena sebentar lagi si Bambang Tri dan si Suginur ini akan diputuskan. Jadi akan ada pembelaan, pembacaan tuntutan, selesai akan ada vonis. Jadi mungkin minggu ini, itu minggu-minggu depan, 2 minggu ke depan itu pasti sudah, kalau misalnya di maraton ya, persidangannya pasti akan diputus. Nah, entah berapa putusannya, walaupun dia berteriak-teriak, kita akan hargai persidangan, kita tinggal menunggu persidangan. Silakan menebak, jadikan teka-teki berapa sih yang layak nih dijatuhkan pada orang-orang yang sering mencaci maki, memfitnah, menghasut, mengadu domba. Nah, kita tidak tahu ya seperti apa, dan itu akan kembali kepada persidangan, kembali kepada majelis hakim. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Akhir kata dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.